Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Pada hari ini kita akan belajar MPLS yang kedua, materi peningkatan iman dan takwa atau IMTAK dan pengenalan dan pencegahan COVID-19. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Menyanyikan lagu nasional Tanah Airku. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Materi yang pertama yakni tentang membangun iman dan takwa. Sebelum kita belajar bagaimana cara membangun iman dan takwa, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu iman dan takwa. Iman, menurut bahasa, artinya percaya atau membenarkan. Secara istilah, iman berarti keyakinan dalam hati yang terwujud lewat lisan dan perbuatan. Lalu, apa itu takwa? Takwa adalah buah dari iman yang menyebabkan hati dan anggota tubuh kita tunduk dan patuh kepada Allah. Jika hati telah tunduk dan patuh kepada Allah, maka anggota tubuh kita juga patuh mengerjakan perintah Allah, dan sebaliknya menjadi enggan mengerjakan larangan. Berikut ini beberapa cara untuk meningkatkan atau membangun iman dan takwa kita. Yang pertama, dengan cara melaksanakan sholat wajib dan sunnah.
Sholat wajib yang perlu kita ketahui ya, yang sudah kita ketahui juga ada sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Dan sholat sunnah bisa dikerjakan qabla atau sebelum dan sesudah sholat wajib. Dan juga ada sholat duha ya, juga ada sholat lail. Kita bisa kerjakan untuk meningkatkan iman kita. Keutamaan sholat berjamaah itu ya lebih utama dari sholat sendirian sebanyak 27 derajat. Jadi anak-anak ya, meskipun kita sekarang pandemi COVID-19, kita usahakan di rumah kita sholat jamaah bersama keluarga kita. Meskipun tidak di masjid, sholat bisa dilaksanakan berjamaah di rumah karena kondisi sekarang masih COVID-19. Kenapa sholat ini merupakan cara kita meningkatkan iman dan takwa kita? Karena sholat merupakan cara kita, ya, salah satu cara kita menjalankan perintah Allah. Ya, jadi perintah sholat adalah perintah yang pertama kali, ya, yang harus kita laksanakan sebagai umat Islam. Cara meningkatkan infak yang kedua, yakni dengan cara membaca Al-Quran, berbanyak tilawah Al-Quran. Hadis riwayat Muslim mengatakan, bacalah Al-Quran, karena Al-Quran akan datang pada hari kiamat nanti sebagai syafi'i atau pemberi syafaat bagi yang membacanya. Cara yang ketiga untuk meningkatkan infak kita yaitu dengan cara berdoa dan berzikir setiap hari. Doa adalah permohonan, sehingga kita memohon kepada Allah SWT, ya. Ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku niscaya akan aku kabulkan. Sehingga kita harus sering berdoa kepada Allah karena kepada Allah lah tempat kita meminta. Dan berzikir itu ya, zikir itu adalah mengingat dan menyebut, sehingga kita menyebut nama-nama Allah dengan bacaan zikir. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, astaghfirullah, la ilaha illallah. Ya, anak-anak, dengan cara berzikir kita akan banyak mengingat Allah. Karena dengan mengingat Allah, hati kita pun akan semakin tenang. Cara meningkatkan infak yang keempat, yakni dengan cara menjalankan ibadah puasa, wajib dan sunnah. Sudah kita ketahui bahwasanya puasa itu adalah menahan diri dari makan, minum, hawa nafsu, dan segala hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Berpuasa. Yang pertama, melatih diri mengendalikan hawa nafsu. Karena saat berpuasa, pasti nanti kita akan menjaga lisan dan pikiran kita dari perbuatan yang buruk. Kemudian melatih kesederhanaan hidup, supaya kita bisa hidup lebih sederhana, supaya kita tahu bahwasanya ada orang-orang di luar sana yang tidak bisa makan dalam satu hari 3 kali. Kemudian menjaga kesehatan tubuh. Karena saat berpuasa itu membantu menormalkan tubuh untuk lebih tahu waktu membutuhkan makanan. Sehingga tubuh dibiasakan untuk tidak lapar sepanjang waktu puasa. Dan puasa itu dapat membantu menurunkan kadar trigliserida dan kolesterol jahat karena terjadi penurunan asupan makanan yang masuk ke dalam tubuh. Kemudian membiasakan diri untuk taat beribadah. Dengan berpuasa kita akan semakin dekat sama Allah. Kita akan menjalankan perintah Allah, ya. Dan yang terakhir adalah meniru kebiasaan mulia Rasulullah SAW. Rasulullah itu sering sekali berpuasa, ya, karena itu adalah sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Cara meningkatkan infak yang kelima yakni dengan cara berbuat baik kepada kedua orang tua. Hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda, "Ridwallahi fi ridwal walidaini wa suhtullahi fi suhtul walidaini."
Keridhaan Allah tergantung kepada keridhaan kedua orang tua, dan kemurkaan Allah tergantung kepada kemurkaan kedua orang tua. Sehingga anak-anak, sudah sepantasnya kita sebagai anak untuk senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Karena mereka, karena ibu kita yang telah mengandung kita, ayah kita yang telah mencari nafkah buat kita. Mereka telah mendidik, membimbing kita dan membesarkan kita dengan penuh kasih sayang. Kita berbuat baik kepada kedua orang tua, kita juga harus berbuat baik kepada sesama. Karena orang-orang yang beriman itu sesungguhnya semuanya adalah bersaudara. Quran Surat Al-Hujurat ayat 10. Selanjutnya, materi yang kita bahas adalah pengenalan dan pencegahan COVID-19. Nah, anak-anak, mari kita simak apa sih yang dimaksud dengan pengertian virus corona itu. Baiklah, virus corona adalah, perlu kalian ketahui bahwa Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau yang lebih dikenal dengan nama virus corona merupakan jenis dari coronavirus baru yang bisa menular dari manusia ke manusia. Virus ini pertama kali ditemukan di Wuhan, China pada akhir Desember 2019 lalu. Nah, penyakit yang diakibatkan oleh infeksi virus ini dikenal dengan nama COVID-19. Nah, anak-anak, kalian juga harus tahu bagaimana penularan dari COVID-19. Coba kalian lihat, untuk gambar yang pertama, tidak sengaja menghirup percikan ludah dari batuk atau bersin seseorang yang positif COVID-19. Coba kalian lihat, mereka berdua tidak memakai masker. Tanpa kita ketahui bahwa salah satu dari mereka ada yang sedang batuk dan ludah tersebut tidak sengaja terkena pada kita. Ya, coba kalian lihat. Nah, yang kedua, tangan menyentuh benda yang mengandung percikan ludah bervirus, lalu memegang area wajah tanpa mencuci tangan. Nah, ini ya, coba kalian lihat. Pada dasarnya tangan ini juga sangat penting ya dalam kesehatan. Karena apa? Tidak sengaja tangan ini banyak kuman-kumannya. Jadi kalau mau megang apapun ya di area wajah, kita harus mencuci tangan menggunakan sabun tentunya. Gambar yang ketiga, bersentuhan atau berjabat tangan dengan penderita dan menyentuh area wajah tanpa mencuci tangan. Nah, ini ya, pada dasarnya juga kita tidak tahu orang yang ada di sekitar kita, mereka positif atau tidak, kita juga tidak tahu. Nah, untuk sementara kita tidak usah berjabat tangan terlebih dahulu. Lantas, apa saja gejalanya? Menurut penelitian, gejala COVID-19 muncul dalam waktu 2 hari hingga 2 minggu. Gejalanya mirip dengan flu, tapi ada 3 gejala umum yang bisa menandakan bahwa orang tersebut terkena COVID-19, yaitu demam yang lebih dari 38 derajat Celcius dan jika sudah diberi obat tidak turun-turun. Ini perlu dibawa ke dokter ya, anak-anak. Yang kedua, batuk. Batuk biasanya 1-3 hari bisa sembuh, tapi ini batuknya tak kunjung sembuh. Nah, perlu juga untuk kita periksakan. Ya. Yang ketiga, sesak nafas. Sesak nafas itu juga sangat berbahaya juga. Jadi jika ada tanda-tanda orang seperti ini, tidak usah malu, kita harus pergi untuk memeriksakannya baik di puskesmas ataupun rumah sakit yang ada di sekitar kita. Siapa saja yang bisa tertular virus
berisiko mengalami gejala yang berat bila terinfeksi virus corona. Yuk kita lihat dan kita lakukan bagaimana cara mencegah virus corona. Yaitu langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, bersihkan tangan sebelum memegang wajah dengan menggunakan air tentunya. Yang kedua, cuci tangan pakai sabun cair atau alkohol 70-100%. Yang ketiga, keringkan tangan dengan tisu. Yang keempat, tutup mulut dan hidung saat bersin atau batuk. Yang kelima, gunakan masker saat terkena gangguan pernafasan. Yang keenam, patuhi petunjuk keamanan makanan. Kalian lihat bagaimana cara mencuci tangan yang benar. Yang pertama, kedua tangan, telapak tangan tentunya kita dekatkan, lalu kita basuh dengan air. Yang kedua, bagian sela-sela dari jari-jari kita, baik itu kanan dan kiri, kita bersihkan. Ya, begitu juga dengan gambar berikutnya yang ketiga. Ya, selanjutnya kita lakukan. Terus lanjut lagi untuk gambar yang keempat. Antara tangan kiri dan tangan kanan kita kepal-kepalkan, kita bersihkan, putar-putar sampai selesai. Yang kelima, bagian jari, yaitu ibu jari sampai jari manis, kita putar-putar, kita bersihkan sampai selesai. Dan yang terakhir, yang keenam adalah bagian ujung dari jari-jari kita bersihkan juga antara kanan dan kiri. Baik anak-anak, selanjutnya bagaimana cara kita menggunakan masker yang benar. Di sini ada 2 langkah yang kita gunakan ketika kita menggunakan masker yang benar. Yang pertama yaitu menutup mulut, hidung, dan dagu Anda. Pastikan bagian masker yang berwarna berada di sebelah depan. Selanjutnya gambar kedua, tekan bagian atas masker supaya mengikuti bentuk hidung Anda dan tarik ke belakang di bagian bawah dagu. Untuk langkah terakhir yaitu germas atau gerakan masyarakat hidup sehat. Jadi kita harus tetap menjaga diri dan keluarga dari virus corona ini. Langkah yang pertama yaitu bisa kita menggunakan sabun ketika mencuci tangan. Yang kedua, makanan dimasak dengan sempurna. Ketiga, tidak merokok. 4, bila demam dan sesak nafas, segera ke fasilitas kesehatan. Selanjutnya, makan dengan gizi yang seimbang. Gunakan masker bila batuk. Minum air mineral 8 gelas per hari. Rajin berolahraga dan istirahat yang cukup. Jaga kebersihan lingkungan dan jangan lupa berdoa. Nah, itulah anak-anak cara yang sederhana yang bisa kita lakukan untuk melindungi diri kita dan keluarga kita dari virus. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ants astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.